terkait kebijakan yang baru kan, dari yang dikasih dari Bukudia, dari mulai produksi sampai ke tim packing pengiriman, dari mulai packing produksi juga, dari mulai CS juga sama dikasih ketentuan baru, yaitu kemarin tuh ada sempat pembahasan pengiriman produk yang udah dari jam 8 ya. Kebetulan ada contohnya juga tadi pagi Randy udah info ke grup bahwa ada produk yang yang udah ready sekitar jam 8 dan udah siap dikirim ya. Nah, mengingat hal itu saya tuh mikir ya, gimana caranya produk yang dikerjakan oleh produksi ready jam 8 dan bisa dikirim oleh tim pengiriman gitu. Untuk sementara digantikan sama Ali namanya, kurir baru. Untuk sementara uji coba dulu di bagian pengiriman, jadi belum ada pengenalan di terlalu dalam di area sini gitu ya. Baru dia harus berfokus dulu ke pengiriman alamat gitu. Jadi diharapkan sih nantinya dia tuh bakal hafal alamat-alamat tanpa ngeliat alamat lagi gitu. Nah, sementara pengenalan ke alamat-alamat yang baru dia kunjungi gitu, walaupun emang aslinya sih dia orang Bandung udah tahu Medan Bandung gitu. Jadi tetapi tetap alamat yang dikasih dari kita emang alamat baru yang dia kunjungi gitu. Nah gitu. Rencananya sih saya pengen ngerubah jam kerja sebetulnya, makanya ngumpulin teman-teman tuh. Dari tim produksi udah siap nyiapin barang, udah nyiapin produk, udah dibikinin, udah di packing segala macam, udah disiapin. Dari tim CS udah siap ngasih nota buat dimasukin ke produknya. Nah, tinggal di bagian packing pengiriman nih. Gimana caranya si produk biar kekirim sama kurir gitu. Nah, saya tuh rencananya pengen uji coba di bulan Februari ini tuh tim packing pengiriman masuknya jam 8, bukan lagi jam 9 sekarang. Karena apa? Karena kalau misalkan percuma dong kalau misalkan dari tim produksi udah nyiapin produk, tim CS udah nyiapin nota dan segala macam, terus tim pengiriman Ali udah siap kirim, tapi produknya nggak ada yang nyiapin, otomatis kan nggak kekirim juga kan. Nah, customer kita tuh nggak tahu alur kerja kita di sini gimana, yang penting dia taunya terima barang aja sesuai pesanan gitu kan. Nah, saya tuh pengen ngerubah jam kerja tim packing, yaitu ada posisinya di Igan sama saya gitu kan. Kalau misalkan Igan libur saya gantiin. Nah gitu, pengennya mah berubah, uji coba di bulan Februari ini. Selain tujuannya buat barang terkirim sekitar jam 8, tujuan keduanya juga nanti bulan puasa nih kan. Bulan puasa kan belum nyobain bulan puasa di sini ya. Kerja bulan puasa di sini maksudnya. Nah, biasanya tim produksi masuknya lebih awal. Kalau mengacu ke pengalaman sebelumnya tuh masuknya jam 5. Nah, otomatis kan kalau masuk jam 5 produk tuh beresnya lebih awal juga kan. Nah, kalau misalkan nunggu jam 9 terus misalkan produknya udah ready dari jam 7 jam 8 misalkan, menurut saya itu terlalu siang. Dan mengantisipasi juga biar kita beres kerjaan juga lebih awal. Otomatis kan pengen buka di rumah gitu kan bareng keluarga, pengen melaksanakan sholat tarawih misalkan kalau emang biasanya gitu kan berjamaah masjid. Nah, mengantisipasi biar kerjaan gak ngaret gitu sih tujuannya. Makanya produksi waktu itu tahun lalu digeser ke jam 5 juga. Nah, harapannya mah buat latihan Februari ini tim packing Igan saya gitu sekarang maksudnya mulai start jam 8 ya, biar ada produk itu yang beres pagi yang emang harus bisa dikirim jam 8 bisa kekirim dengan baik gitu. Kalau emang ngomong profesional ya, soalnya kan tim CS ada bagian kerjanya, produksi ada kerjanya, tim packing apalagi ada kerjanya juga sama-sama gitu kan. Biar bareng-bareng nanti pas kirim produknya nggak ada rasa nah si CS kudu bantuan nyiapkan buat ngirim. Nah, biar gak ada bahasa gitu. Tim produksi udah ngelaksanain tugasnya, CS udah ngelaksanain tugasnya, kita pun sama harus membantu tim kita ini gitu. Selain terkait pengiriman juga, terus kalau misalkan ini kan ada bahan baku yang diperlukan oleh produksi, kan biasanya kalau nunggu jam 9 tuh terlalu lama ya menurut saya. Soalnya kan jam 7 produksi udah mulai nih. Harusnya kalau misalkan kayak tadi Ririn kurang pakcoy, Ririn nanya ke saya kan, Ayusnya masuk gak katanya. Masuk Rin, kenapa itu pakcoy kurang katanya. Nah, otomatis kan nanti produksi juga infonya sekitar setengah 8 atau jam 8 kan info ke bagian paginya. Nah, diharapkan nantinya juga bahan baku nggak ngaret juga biar produksi ngerjainnya bisa tepat waktu gitu. Kalau ada bahan baku misalkan kayak kurang pakcoy, kurang galon misalkan kalau air rusak gitu kan. Jadi kalau nunggu jam 9 mah produksi nanti terhambat di situ. Otomatis kan biasanya yang beli itu di bagian packing sama operasional kan. Kebetulan kalau misalkan saya libur nih, nggak bisa ngandelin saya terus dong. Tetap kan wayahna harus belajar ngegantiin gitu.
Dan gak mungkin kan CS misalkan tiba-tiba beli gitu kan CS juga ada bagiannya ngebalesin chat gitu kan, cetak resi segala macam, produksi apa lagi, nyiapin produk ngado segala macam, nah gitu harapannya ke sana sih, biar nantinya juga diharapkan kalau misalkan masuk jam 8 beresnya juga ya mudah-mudahan lebih awal kan, nah gitu sih. Jadi yang dulunya misalkan masuk jam 9 kayak oh ya udah orang masuk jam 9 santai, enggak gitu konsepnya. Soalnya kan produksi juga ada masanya di mana dia kehabisan barang atau bahan baku di pagi hari. Syukur-syukur misalkan kalau pesanannya masuk kayak Puspita misalkan masuk di H-2 atau H-1 misalkan. Atau misalkan kayak Dani Daniel H-1 misalkan, kalau emang perlu info aja produksi ke CS atau ke bagian packing gitu kan. Perlu telur sekian buat produksi besok misalkan pagi. Kalau emang mau mah di sore harinya boleh beliin. Kalau emang gak mau ribet di pagi hari, kalau misalkan kalau misalkan orderannya dadakan nih kan kita gak tahu ya, orang pesen tuh kadang H-1 kadang dadakan paginya pengen dikirim siang atau sore misalkan, kan kita tahu juga. Nah otomatis kan buat mengantisipasi itu, takutnya khawatirnya produksi butuh bahan baku di pagi hari habis misalkan, karena kan kalau pakcoy sama wortel nggak bisa tahan lama ya, makanya kita belinya secukupnya aja, misalkan cuma awet 5 hari seminggu gitu kan. Kalau yang pakcoy itu biasanya sekitar maksimal 5 hari ya Ki, di chiller tuh biasanya kalau lewat dari situ udah mulai pada membusuk tuh, apalagi kalau misalkan tata cara penyimpanannya kurang baik gitu. Nah makanya kalau bahan baku yang cepat rusak kita dicicil aja sesuai kebutuhan, nah gitu. Selain tadi poin 1, biar pengiriman pagi jam 8 lancar, biar gak ada salah satu bagian di sini yang ngerasa ngorbanin, kok orang sih nyiapkan gitu kan, padahal kan bagian packing pengiriman yang harus nyiapin itu kan soalnya kalau misalkan kalau pesanan lebih dari 1 kresek kita suka dikasih nama di luarnya. Belum lagi kan sekarang label tanggal ditempelinnya sama tim packing pengiriman kan, label tanggal di produk otomatis kan nggak cuma diwadahin kresek kirim, nggak gitu. Jadi kalau misalkan lebih dari 1 kresek kita kasih nama di luarnya, misalkan Sarimana tadi 3 kresek dinamain, kebetulan tadi juga ada saya di sini, jadi ya udah disiapin dulu. Nah rencananya tadi saya niatkan tuh ya sekarang briefing bareng tim packing pengiriman, tim produksi sama CS gitu, biar nggak ada miskom aja sih gitu. Nah nanti mulai besok berarti akan diusahakan mulai masuk jam 8, soalnya Ali juga sama nanya kemarin ke saya tuh mulai jam berapa kerja, pokoknya mah di sini stay jam 8 aja gitu. Biar kalau produksi kan emang jam 7 emang udah harus nyiapin lebih awal kan produk gitu kan, CS masuk jam 8, soalnya ada spare waktu sejam ke ready produk pengiriman tuh, kayak tadi ready Sarimana jam 8, walaupun nggak semua ya, ada beberapa nggak Sarimana aja sih, nanti juga kalau ada produk lain siap pesanan siapapun, kalau udah ready jam 8 dan udah siap kirim info aja, mau ditulis di grup boleh ya kan, mau info ke CS biar nanti di grup pengiriman nih biar Igan tahu, Ali tahu misalkan, soalnya kan Ali sama Igan kebetulan belum masuk grup yang mahal itu, nggak tahu tuh nomor Igan gimana, susah katanya dia nggak bisa masuk katanya, tapi nanti dicoba lagi ya, dikirim nomornya ke Wikipedia, kita tolong masukin gitu. Gak tahu katanya tuh aneh, masuk cuma 15 menit mau masuk. Ya paling itu, ada yang mau ditanya lagi nggak? Poin per poinnya barangkali ada yang rancu gitu, yang kurang jelas nih kan ngerti ke palinya, terus apalagi ngejapri maaf Pak cina sekarang saya mah gak masuk ke sini, jadi kalau Ali libur baru saya masuk. Oh iya, terkait itu kan udah dibalas tadi di grup ya, yang sementara sama Ali dulu pengiriman. Nah kebetulan makanya ada kurir baru tuh, katanya Pali sih ada kegiatan lain di luar yang mungkin nggak bisa sementara ngirim-ngirim dari sini gitu, jadi makanya Pak Agung cari backupan Ali itu buat nge-backup Ali. Nah kata Pali itu kemarin ngobrol sama saya, persetujuannya tuh kalau misalkan Ali libur baru bisa ngirim gitu, kalau misalkan Ali masih masuk mah nggak akan ngirim dulu gitu. Itu katanya sementara berarti Pali off dulu nih kalau ada Ali, kalau misalkan Ali libur baru Pali yang ngirim gitu. Sebelumnya emang belum ke info ya, Pali mau off dulu gitu, sementara ada Ali gitu. Udah paling gitu. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Mau nambahin Iya boleh. Jadwal dari bulan Ramadan sebelumnya, tim admin juga ada
jadi masuknya tuh lebih awal gitu kan, di jam 7. Ada perubahan jam masuk gitu ya. Di jam 7 karena ngikutin produksi juga. Hmm. Produksi kan lebih awal juga tuh masuknya jam Ya. 5. Kita juga masuknya jam 7. Paling mungkin nanti dari tim settingnya disesuaikan lagi. Dikasih waktu spare sejam mungkin ya. Dulu kita ngaret coba ke CS kan begitu kan. Ya jam 7 ya jam 7. Berarti kan jam kan biasanya jam 9. Belum ini jam 8. Iya. Nah, sekarang jam 8 jadi jam 7. Iya. Di produksi jam 5 lagi. 2 jam. Karena itu kan biar ngejar beres. Iya ta, terus ini kita mau kasih saran juga. Ya. Kata. Yang pertama dari terkait pemodal kan ya, mereka nambah tim masalah ya. Terus kita usahakan dari kemarin tim produksi cuman tugasnya ngehijauin aja, terus nggak ada pindah-pindahin, nggak ada ngeberesin orderan yang harus rapi, nggak harus diwarnain, kita cuma tugasnya warnain hijauin lah. Ya, nanti nggak ada habis. Soalnya kan di situ juga ada histori juga, histori jam berapa masuknya, editnya siapa juga. Jadi tim produksi kemudian briefing supaya diusahakan nggak mau ubah pemodal mau pindah-pindahin satu persatu, cuma tugasnya ngehijauin aja. Terus terkait di bulan puasa kan ada juga order itu hamil 1 ya. Nah, mungkin untuk ke customer tuh saat ke panggung jangan terlalu mepet ke puasa kan. Itu juga kita kan ngomong-ngomong hamil satu tapi tetap kan ordernya mah hari itu juga. Cuman gara-gara infonya mepet kan. Oh, jadi harapannya sih info ke pelanggannya di jauh-jauh hari gitu ya. Di sekarang boleh juga kalau Di info misalkan dari sekarang nih boleh nih buat cek sound ke pelanggan gitu ya, biar nanti pas puasa tuh ordernya apalagi kalau banyak nggak dadakan gitu ya. soalnya kan dulu juga ya tetap kan order baru masuk jam 5 ya dari jam 4 jam 5 lagi gitu. Terkait itu sih nanti paling dibahas lebih jauh sama panggung langsung untuk video gitu ya. Nah gitu kan paling mudah-mudahan sih dengan perubahan jadwal tim packing pengiriman jadi jam masuk kerja jam 8 ya, pengiriman yang pagi bisa terkirimkan dengan baik gitu kan. Nah gitu. Dari tim produksi udah nyiapin pesanannya, udah ready, udah di packing. Tim CS udah nyiapin nota yang buat dimasukin ke dalam produknya. Tinggal kita nyiapin buat packing pengiriman gitu. Pengiriman biar nanti Ali siap kirim. Misalnya kemarin juga udah nanyain sih bisa memasukin berapa alatnya, jam 8 ada aja semutnya. boleh. Terus itu udah stay di sini. Permisi. Itu paling. Terus ini kayaknya produksi kan itu di belakang tuh akunnya akun Mepi ya sama yang di depan. Kayaknya harus dipisah. Ya kan histori di belakang pindahinnya kan. Oh iya. Nah, jadi yang kedetektif ya Mepi kan nggak tahu apakah produksi apakah ini. Kan harus bikin akun Kalau biar produksi. biar pisah sih, kalau di sini kan kita ngeliat dari handphone nih, Nah, akun Igan, akun saya. itu. Kalau mau mah ada salah satu boleh di loginin gitu si emailnya, nanti dikirimin dari CS spesifik produksinya, nanti buka di akun itu aja. jadi nanti Misalkan mau dari akun Iki misalkan, nggak apa-apa deh, itu mah cuma buat Akun buka ya. order aja kan. Nah itu biar kalau emang harus terpisah gitu kan. Kalau nyamannya terpisah, pisahin aja nggak apa-apa. Dan saya juga buka di akun sendiri kan, yang Igan, yang saya gitu. Jadi masing-masing. Kalau emang sama-sama CS kayaknya lebih baik dipisah gitu ya. Ya, Boleh. biar nanti ada histori kalau yang lupa itu siapa kan. Nah itu Dia tahu. ada historinya kan di situnya. Jadi nggak saling menyalahkan kan antara CS. Enggak, maksudnya tuh kemarin juga jadi aneh semua gini. Jadi Ah, kenapa sih ini kok kayak gini gitu kan? Iya. Sama siapa? Kenapa kok kejadian kayak gini? Udah pengen tahu nih. Oh, Ini tuh kosongnya dari ulas siapa nih gitu kan? Kalau emang gitu. biar tahu nanti didiskusikan. Biar nanti diskusikan lagi ya, kan tiba-tiba kosong, tiba-tiba hilang kayak kemarin pesanan Erika tuh. Cari mana? Tiba-tiba hilang, sering mana juga kan kita bingung. Ini kenapa kok tiba-tiba hilang gitu kan? Malaikat itu kan tukang tapal gitu kan pengen tahu kan ini mah oh siapa berarti minat ke. Nah gitu, biar ngecek di historinya enak gitu ya. Jadi sementara Ki dari produksi nggak ada pindah-pindah kolom gitu ya? Oh boleh. Berarti nanti yang mindah-mindahnya mah bagian pengiriman atau CS aja gitu ya? Jadi info kan kalau misalkan mau ngeberesin tuh, biasanya kan Ikan bisa aja gitu kan, biar gampang ngeceknya. Bilang aja ke Mel, saya mau ngeberesin pemodal dulu ya, tapinya barengan. Ya, soalnya Biasanya suka bentrok kan? tadi juga Mbak lagi input nih, terus
ada yang hijau di Ya. jajaran kulit dimsum teh tiba-tiba nah ini kok gerak sendiri. Nah gitu kan aneh tiba-tiba gerak sendiri kita padahal mah ada yang mindahin itu kan. Gak mungkin kan mau order tiba-tiba jalan-jalan sendiri. Kayak gitu. Jadi maksudnya si kolomnya itu jadi beda gini ya. Kita asalnya nginput di kolom 51 misal. Jadi tiba-tiba jadi ke 55 gitu. Iya. Mau itu tim packing pengiriman, mau tim produksi, mau CS, kalau mau ngeberesin info aja. Kan ini saya mau ngeberesin dulu ya, misalkan mau nyocokin namanya gitu kan. Soalnya kan kalau misalkan si A sama si A beberapa produk kan bingung juga ya, lihat ke atas ke bawah ke tengah gitu kan. Kalau diberesin mah itu mengantisipasi buat miss juga sih sebenarnya mah. Jadi info aja gitu. Mau sementara kan dari bagian produksi nggak mindah-mindahin nih. Jadi palingnya mindahin packing pengiriman sama CS. Jadi info aja, saling komunikasi. Saya misalkan mau ngeberesin mail misalkan. Kata Amel teh, "Agan saya mau beresin juga" misalnya gitu. Jadi info aja biar nanti bisa kebetulan barengan. Nanti malah gak ada kayak gitu. Kalau malah tiba-tiba blok yang putih gitu kan. Kan bingung. Ini pesanan siapa? Itu kan harus dicek lagi satu-satu, waktu lagi, lama lagi. Nah itu. Udah paling. Dari saya itu aja, mudah-mudahan dapat dimengerti. Walaupun berantakan bahasanya. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Barangkali udah ya. Oke, makasih teman-teman waktunya. Maaf sudah diganggu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.